Anak bahaya kamu. Anak saya 20. Anak saya 20, istri saya 4. Cucu 50. Cicit 5. Hidup sagu. Kultur budayanya di Maluku Utara ini, masyarakatnya masih mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Nah, pada suatu saat dia juga merupakan makanan pengganti. Jadi ada juga yang masih mengkonsumsi beras. Jadi kelihatan sekali pada momen-momen kedaerahannya seperti acara gotong royong atau apa, sering dibarengi makan bersama itu sagu menjadi andalan sebagai makanan utamanya. Kalau dilihat dari persentase areal sagu dunia, untuk negara yang paling dominan itu kan negara Indonesia, itu 51,3%. Kemudian Papua New Guinea 43,3%. Yang lebih tragisnya itu yang Malaysia yang hanya 1,5% bisa mengeksploitasikan sagu sehingga lebih mendunia. Jika dibandingkan dengan lahan yang kita miliki dalam areal sagu itu, Indonesia paling besar 51,3%. Jadi belum ada kesadaran bahwa benar-benar pentingnya sagu untuk dikomersialkan. Dalam satu hari, kalau bahan sudah siap, itu dalam satu hari 2 pohon. Kalau 2 pohon kita bisa dapat sampai 600. Ya, kita bisa maksimalnya kita produksi satu hari bisa 600 kilo. Paling kecil itu 500, itu paling kecil sudah itu. Kita bisa bikin 5 ton, bisa 7 ton, cuma yang belinya siapa semua. Limpah bahan baku, cuman kendalanya pasaran yang kendalanya. Murah, terus lambat, begitu. Itulah kendalanya. Ya kami punya infrastruktur jalannya cukup minim ya. Sehingga barang-barang pertanian, perkebunan itu yang mau dipasarkan ke pasar itu juga cukup kesulitan. Akhirnya mereka makan habis di tempat, mereka tidak pasarkan. Luas lahan sagu yang kami data itu di Jailolo sendiri masih 110 hektar. Di mana 110 hektar itu melingkupi 5 kelompok sagu dan mereka ini kapasitas produksinya adalah 829 ton per tahun. Daya serap pasar lokal sendiri masih sekitar 29% saja. Mungkin cuma 150 ton saja per tahun yang diserap oleh masyarakat. Rata-rata ya. Jadi pasar lokal ya cuma mengambil untuk papeda, untuk kue saja. Dan itu kue pun segmented sekali begitulah. Ini menjadi tugas kami, di mana kami adalah katakanlah seperti jembatan, di mana kami membantu petani untuk bisa menjualkan produk-produk sagu yang mereka punya. Jadi pasar yang kami sasarkan pun juga bukan cuma pasar domestik, tapi kami juga akan mensasarkan untuk pasar di kota besar maupun internasional. Tepung sagu kan kalau di sana memang sebenarnya makanan lokal, ya kan? Mereka adalah bagian dari sumber karbohidrat. Nah, tetapi kami melihat ada potensi pasar untuk ekspor yang luar biasa. Kenapa? Karena sekarang tren dunia itu adalah mereka menghendaki tepung-tepung yang gluten free. Nah, gluten itu adalah satu zat yang ada di terigu, yang ada di gandum, yang dia itu menimbulkan lengket ya. Jadi kalau kita makan roti putih aja kan nempel di langit-langit ya, gitu. Nah, bayangkan kalau itu nempel di usus kita dan nggak mau keluar. Kalau sagu yang bapak-bapak sekarang ambil sagunya, itu punya siapa Pak? Punya masyarakat ya? Jadi program yang kami angkat di Roas Mitra sendiri, kami memang akan membuat sertifikasi organik. Dan itu sudah kami lakukan di bulan Januari tahun 2014 yang lalu, dengan kita mengambil 6 kelompok pengolah sagu. Untuk sertifikasi sagu, pertama sagu itu dia masuk kategori sebagai produk liar atau wild collection product begitu ya. Kalau di dalam produk liar apapun termasuk sagu itu faktor kritis yang pertama adalah terkaitan dengan pemanenannya, proses pemanenan. Karena untuk produk liar dia berlaku prinsip-prinsip
panen berkelanjutan. Sustainable harvesting itu menjadi penting, kritikal begitu. Kemudian lokasi ya, karena biasanya area produk liar itu dia harus berada di lokasi yang relatif jauh dari pemukiman, kawasan industri atau kawasan pertanian yang mungkin bisa mengkontaminasi produk organik itu. Kemudian kalau secara khusus sagu di sini yang kritikal adalah konversi ya, karena ada beberapa area yang tadinya dikembangkan untuk tanaman sagu itu kemudian dikonversi untuk menjadi tanaman budidaya lain seperti padi begitu ya, padi rawa begitu. Jadi artinya keberlanjutan sagu organik akan terancam kalau banyak area sagu yang kemudian dikonversi menjadi area budidaya padi begitu. Jadi dari kelompok sagu yang kami bina memang nanti akan mendapatkan katakanlah keuntungan lah ya. Keuntungan dari menjual sagu kepada kami, di mana kami akan membeli lebih tinggi, di mana nanti kelebihan dari pembelian itu memang nanti akan kami kembalikan bisa dalam bentuk asuransi atau tabungan kepada petani itu sendiri. Untuk petani-petani yang sudah secara rutin menyuplai untuk kebutuhan ekspor, itu kami bayarkan jam sosteknya. Jam sostek kalau sekarang mungkin jadi BPJS ya gitu. Kenapa? Karena selama ini sektor non formal tidak pernah tersentuh dengan perlindungan social security, dan menurut kami itu sangat penting sekali. Sebagaimana mereka yang berprofesi yang lain gitu, sama petani juga perlu mendapatkan coverage untuk social security tersebut. Dari kami sendiri, dari ROA sendiri, kami memiliki harapan agar sagu ini menjadi komoditi unggulan yang tidak menjadi nomor 2 lagi di daerah ini. Jadi masyarakat di sini juga sadar bahwa mereka memiliki potensi yang sangat besar dalam hal sagu. Sagu artinya untuk kehidupan saya sudah sagu. Artinya saya itu sagu itu Pak, untuk kehidupan saya sagu. Lain tidak ada.